Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini, izinkanlah saya, Dwi Yuliana, dengan NIM 22220065 akan mempresentasikan ujian akhir semester analisis kelayakan bisnis dengan judul laporan Tehku, Teh Varian Rasa, karena hidupku punya banyak rasa. Latar belakang dari usaha ini adalah karena teh salah satu jenis minuman yang banyak dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Jenis minuman ini sering dijadikan sebagai usaha sampingan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, karena proses pembuatannya tergolong mudah, serta bahan yang digunakan mudah didapatkan di pasar tradisional atau modern. Teh varian rasa adalah salah satu minuman ringan yang memiliki berbagai macam pilihan rasa yang beragam. Dengan menggunakan bahan utama yaitu teh hitam atau black tea, dipadukan dengan minuman serbuk kemasan yang sudah dikenal masyarakat, dan melibatkan pelanggan untuk memilih varian rasa kesukaannya. Saya menambahkan tagline unik pada usaha ini dengan tujuan agar masyarakat mudah mengingat usaha ini. Selanjutnya adalah visi dan misi dari usaha. Visinya membuat minuman ringan berupa teh varian rasa yang mempunyai rasa yang enak dan menarik minat pelanggan dengan melibatkan pelanggan untuk memilih campuran rasa dengan menggunakan bahan baku yang segar dan higienis. Sedangkan visinya, yang pertama, memberikan kualitas rasa yang terbaik dengan menyajikan bahan baku yang segar dan higienis. Dan yang kedua, menjadikan teh varian rasa sebagai salah satu minuman ringan yang terjangkau dan dinikmati oleh banyak orang. Selanjutnya, dalam analisis laporan ini, saya menganalisis 5 aspek. Yang pertama, produksi, pemasaran, lingkungan, manajemen dan SDM, dan aspek keuangan. Kita akan membahas aspek pertama, yaitu aspek produksi. Saya menggunakan analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Strength, produk ini dapat dinikmati berbagai kalangan, dan juga pelanggan ikut terlibat dalam pemilihan rasa. Dan produk ini dapat disajikan dalam segala cuaca, baik cuaca panas ataupun dingin, dan mempunyai cita rasa yang unik. Sedangkan weakness-nya, produknya tidak laku karena dia memakai fresh tea, maka produk ini tidak tahan lama. Maksimal penyimpanannya hanyalah 3 jam dari awal pembuatan. Lalu bisnis ini mudah ditiru oleh siapa saja. Lalu opportunities-nya, bahan dasarnya adalah teh hitam yang memang sudah terbukti digemari oleh banyak orang. Dan minat masyarakat yang cukup besar terhadap minuman teh. Ini bisa kita lihat dari begitu banyaknya penjual teh ya, yang ada di mana-mana. Lalu threat, konsumen mudah bosan. Lalu ada juga banyak kompetitor dan harga bahan baku yang bisa saja berubah. Contohnya seperti gula harga gula bulan ini dan bulan depan mungkin saja tidak sama. Dan itu kan akan mempengaruhi keuntungan kita nantinya. Lalu yang kedua ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran di sini saya melibatkan 4 hal. Hal pertama adalah produk. Produknya harus sesuai dengan harapan konsumen dan dapat memuaskan konsumen. Tujuannya memungkinkan pembelian kembali konsumen. Jadi ada pembelian ulang oleh konsumen. Lalu oleh karena itu sangat penting di sini untuk menjaga kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Lalu ada juga price. Karena produk ini dijual di kalangan perumahan dengan sasaran konsumen anak-anak sampai dewasa, maka saya tidak bisa menentukan harga yang terlalu tinggi. Harga per gelas adalah Rp6.000 untuk ukuran cup jumbo 16 oz. Lalu promosi. Promosinya dengan menawarkan produk ini kepada kalangan masyarakat, pertama bisa melalui Instagram atau WhatsApp. Dan juga bisa juga dengan penjualan langsung. Dan saya memberikan promo, memberi potongan harga untuk 100 cup penjualan pertama sebesar 20% dari harga sebenarnya. Ini untuk menarik masyarakat mencoba produk ini. Place atau tempat. Karena ini masih berupa usaha rumahan, maka usaha ini bertempat di halaman rumah yang dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah aspek lingkungan.
Lingkungan rumah yang bersih, terutama bagian dapur, sudah cukup menjadi tempat produksi dari produk teh ini. Pembuatan produk ini juga dapat dilakukan di luar dapur, tapi sudah disiapkan spot khusus untuk pembuatan, peracikan, dan pengemasannya, yang tentunya juga harus memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Lalu kita akan masuk di aspek keempat, yaitu aspek manajemen dan SDM. Untuk pembuatan produk ini tidak memerlukan banyak tenaga kerja, karena dapat dilakukan 1-2 orang saja. Lalu diperlukan juga pengaturan dalam menerima pesanan, supaya konsumen dapat terlayani dengan baik. Lalu selanjutnya memerlukan pekerja yang sabar dan cekatan dalam melayani pelanggan, sehingga proses peracikan dan pengemasan berjalan dengan baik. Lalu yang kelima adalah aspek keuangan. Saya menuliskan bahan-bahan yang diperlukan karena ini akan berpengaruh dengan modal. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan teh varian rasa ini adalah yang pertama adalah liang teh hitam. Di sini saya memakai brand Tongji dan Dandang. Kenapa kedua brand ini? Karena rasanya itu sudah terbukti di masyarakat luas. Dia wangi dan rasanya enak. Yang kedua, kita memerlukan air matang. Lalu, kita juga memerlukan gula yang nantinya akan diolah menjadi sirup gula. Karena ini ada rasanya, kita juga memerlukan minuman serbuk saset varian rasa. Di sini saya menggunakan berbagai macam rasa. Ada Milo, ada Good Day Freeze, ada Good Day Cappuccino. Ini semua brand-brand ya. Lalu ada juga susu kental manis coklat, vanilla, coklat beng-beng atau coklatos, dan rasa hazelnut, dan nutrisari rasa buah yang menyukai teh-teh yang mempunyai varian rasa buah. Karena disajikan juga dengan dalam keadaan dingin, kita juga memerlukan es batu. Lalu untuk satu resep liang teh hitam ini dapat menghasilkan 20 cup teh. Oke. Lalu kita akan masuk ke perhitungan modal dan keuntungan. Karena saya menggunakan dua macam brand teh hitam untuk menguatkan wanginya dan rasanya, maka saya akan menghitung satu-satu. Teh hitam seduh Tongji, satu pak begini ya, satu piece begini seharga Rp4.000. Ini saya mengambil rata-rata harga. Lalu sama juga dengan teh hitam seduh Dandang, itu juga Rp4.000. Air matang saya menggunakan air isi ulang karena saya di Surabaya, yang terkenal itu adalah brand biru. 1 galon itu isinya 18 liter. Satu kali isi ulang harganya Rp9.000. Karena air yang dipakai kira-kira 6 liter, maka modal untuk air sekitar Rp3.000. Lalu saya juga menggunakan cup 16 oz seharga Rp700. Di sini saya akan mencari profit margin untuk 20 cup. Rp700 per cup, jadi kalau saya menggunakan 20 cup, maka saya memerlukan Rp14.000. Es batu per cup, itu saya hitung rata-rata Rp300. Saya kalikan 20, jadilah Rp6.000. Lalu, sirup gula per 20 cup, itu Rp17.000. Ini sama dengan 1 kilo gula yang dipakai. Lalu ada juga minuman saset kemasan. Rata-rata harganya adalah Rp1.500. Ini saya mencari rata-rata dari minuman-minuman kemasan yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi kalau saya totalkan semuanya, itu total per 20 cup, ketemu angka Rp78.000. Rp78.000 kita bagikan 20 cup, jadi untuk modal per cupnya itu sekitar Rp3.900. Itu termasuk dengan minuman serbuk tadi ya, dan juga dengan cupnya sekalian. Lalu saya menjual produk ini seharga Rp6.000 per cup. Jadi keuntungan yang saya dapat, karena sebelumnya saya menghitungnya per 20 cup, jadi keuntungannya adalah Rp6.000, saya kalikan 20, saya ketemu Rp120.000. Ini adalah omset saya. Lalu Rp120.000 ini saya kurangi dengan modal tadi yang per 20 cup Rp78.000. Ketemulah Rp42.000. Ini adalah laba per 20 cup. Selanjutnya saya akan menjelaskan singkat tentang proses produksi pembuatan teh. Yang pertama, kita merebus 1,2 liter air kira-kira hingga mendidih. Kemudian kita matikan apinya. Lalu kita masukkan daun teh, aduk dan tutup panci. Diamkan selama beberapa saat. Ini untuk basic tehnya.
Lalu yang kedua, kita merebus 4 liter air hingga mendidih. Dan yang langkah ketiga, basic teh tadi, kita tuangkan air teh tadi hasil seduhan ke dalam dispenser bersama air panas yang kita sudah lakukan di step kedua. Lalu kita saring daun tehnya. Ini adalah untuk mendapat basic tehnya yang teh hitam tadi. Kalau di laporan produk itu saya juga jelaskan tentang pembuatan sirup gula, tapi di sini saya langsung lompat ke contoh pembuatan produk di mana teh dicampur dengan minuman saset kemasan. Di sini saya memakai contoh varian rasa Milo. Jadi yang pertama, kita ambil teh hitam tadi yang sudah kita buat, lalu kita campur dengan 2 sendok sirup gula. Itu standar, tetapi tingkat kemanisan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu yang kedua, kita campurkan teh yang dibuat tadi dengan serbuk Milo, lalu kita aduk sampai rata. Kalau kita ingin dingin, langkah ketiga, kita bisa siapkan es batu secukupnya di dalam gelas, lalu tuang teh Milo, langkah terakhir, dan teh Milo ini siap disajikan. Saya sudah coba ini dan rasanya menurut saya enak ya. Saya tidak tahu kalau bagaimana yang lain, silahkan dicoba sendiri. Baik, kita masuk ke kesimpulan dari laporan ini. Tehku, teh valen rasa adalah salah satu jenis minuman cepat saji yang dimana jenis minuman ini termasuk dalam jenis minuman manis. Proses pembuatannya tergolong mudah, serta bahan-bahan yang digunakan mudah didapatkan di pasar tradisional dan modern. Tehku, teh valen rasa ini dirasa penulis mampu bersaing di pasar karena memiliki berbagai macam pilihan rasa yang sesuai keinginan pelanggan, serta dijual dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat. Berdasarkan analisis kelayakan bisnis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek bisnis ini memiliki potensi untuk sukses jika dilaksanakan dengan benar. Analisis keuangan menunjukkan bahwa proyek ini memiliki tingkat pengembalian modal yang cepat dan dapat memberikan keuntungan dalam waktu relatif pendek. Tetapi ketika saya menganalisa, ada juga tantangan yang teridentifikasi selama analisis. Yang pertama, adanya faktor-faktor persaingan pasar. Lalu, berubahnya harga bahan baku dan jenis-jenis bisnis ini sangat mudah ditiru. Sehingga dalam menganalisa ini, penulis perlu memikirkan solusi apa saja yang diperlukan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Selain itu, keberhasilan usaha ini juga sangat bergantung pada pelaksanaan yang efisien dan efektif. Pengemasan produk yang menarik untuk menarik minat customer tentunya, manajemen sumber daya manusia yang baik, keuangan, dan operasionalnya. Saran. Dalam menjalankan usaha ini, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi target pasar. Perlu juga dipikirkan dalam pengembangan strategi pemasaran yang efektif itu bagaimana. Lalu, kita perlu mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul dan membuat rencana yang efektif untuk resiko tersebut. Nah, resiko-resiko ini yang timbul ini kita bisa identifikasi dari analisa SWOT yang kita sudah lakukan di depan tadi, analisa kelemahan dan tantangan dalam mendirikan usaha. Fokus pada kualitas layanan atau produk untuk memenangkan kepercayaan pelanggan. Perhatikan kualitas produk atau layanan dan selalu memiliki kualitas terbaik dan harus memastikan semua bahan bakunya fresh dan higienis. Dan yang terpenting, yang terakhir adalah kita harus selalu memantau dan mengelola keuangan dengan cermat. Memperhatikan kas masuk dan keluar selama proses produksi dan penjualan. Jadi supaya kita tidak rugi di masa yang akan datang. Demikian presentasi analisis kelayakan bisnis saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan saya harap semoga dalam laporan ini memberikan wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih.